Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai gizi pada ibu hamil dengan konstipasi. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Andita Rania Sasabila, NIM 226006. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yunita Ramadhani, NIM 226051. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Eti Eliza dengan NIM 226087. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Salsabila Natasha Putri dengan NIM 226057. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Yesa Rosidah, NIM 226012. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Della Sonanda, NIM 226050. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Eva Puji Rahayu Ningtyas, NIM 226011. Kenalkan, nama saya Sista Indah Maharani dengan NIM 226018 dari Program Studi Sarjana Kebidanan. Diri, nama saya Tia Pri Lauren, NIM 226055. Mohon izin perkenalkan diri, perkenalkan nama saya Wanda Revana Putri, NIM 226079. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Rara Adelia Cahya Ramadhani dengan NIM 226058. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Feby Priska Devani dengan NIM 226002. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Deva Rosa Fernanda, NIM 216039. Pengertian konstipasi adalah menurunnya frekuensi BAB disertai dengan pengeluaran feses yang sulit dan keras. BAB yang keras dapat menyebabkan nyeri pada rektum. Kondisi ini terjadi karena feses berada di intestinal lebih lama, sehingga banyak air yang diserap. Berikut merupakan kemungkinan penyebab konstipasi, di antaranya pertama, karena kehamilan, kedua, karena kurangnya konsumsi serat, ketiga, karena kurang aktivitas fisik dan olahraga, keempat, terjadi karena kekurangan cairan dan dehidrasi, kelima, karena proses penuaan, dan yang terakhir karena penggunaan obat, contohnya seperti antasida dan opioid. Untuk penyebab konstipasi pada ibu hamil yaitu yang pertama, penekanan langsung pada usus oleh uterus dan janin. Yang kedua, berkurangnya atau berubahnya asupan makanan dan cairan. Berkurangnya olahraga dan aktivitas fisik. Yang ketiga, relaksasi otot polos usus yang ditimbulkan oleh hormon. Yang keempat, peningkatan progesteron. Yang kelima, penurunan produksi motilin oleh dinding usus. Yang keenam, peningkatan heteroglukagon yang diproduksi oleh dinding usus. Yang ketujuh, impaksi fekal lebih cenderung terjadi pada kehamilan karena air dan garam diserap dengan jumlah yang lebih besar dalam kolon. Yang ke-8, peningkatan waktu transit yang disebabkan oleh relaksasi otot polos usus. Yang ke-9, kerja prolaktin. Yang ke-10, aktivasi poros renin, angiotensin, aldosteron, glosarium pada kehamilan dan peningkatan absorpsi garam serta air. Etiologi konstipasi pada ibu hamil. Konstipasi pada wanita hamil umumnya merupakan konstipasi fungsional. Ada beberapa faktor mengapa wanita hamil mengalami konstipasi, yakni faktor hormonal, perubahan diet, pertumbuhan janin, dan aktivitas fisik. Riwayat posisi saat defekasi juga menjadi resiko untuk timbulnya konstipasi. Pada wanita hamil terjadi perubahan hormonal yang drastis, yakni peningkatan progesteron selama kehamilan. Progesteron akan menyebabkan otot-otot relaksasi untuk memberi tempat janin berkembang. Relaksasi otot ini juga mengenal otot usus, sehingga akan menurunkan motilitas usus yang pada akhirnya menyebabkan konstipasi atau slow transit constipation. Di samping itu, selama kehamilan, tubuh menahan cairan. Absorpsi cairan di usus meningkat, sehingga di usus cenderung kering dan keras yang memudahkan terjadinya konstipasi.
Mengenai patofisiologi, berdasarkan patofisiologinya, konstipasi dapat diklasifikasikan menjadi konstipasi akibat kelainan struktural dan konstipasi fungsional. Konstipasi akibat kelainan struktural terjadi melalui proses obstruksi aliran tinja, sedangkan konstipasi fungsional berhubungan dengan gangguan mobilitas kolon atau anorektal. Konstipasi pada wanita hamil umumnya merupakan konstipasi fungsional. Ada beberapa faktor mengapa wanita hamil mengalami konstipasi, yakni yang pertama itu ada faktor hormonal, yang kedua ada perubahan diet, yang ketiga ada pertumbuhan janin, serta yang keempat yaitu ada aktivitas fisik. Riwayat posisi saat defekasi juga menjadi resiko untuk timbulnya konstipasi. Pada wanita hamil terjadi perubahan hormonal yang drastis, yaitu dikarenakan adanya peningkatan progesteron selama kehamilan. Gejala konstipasi. Gejala konstipasi umumnya adalah mengedan terlalu kuat, tinja yang keras, butuh waktu yang lama saat defekasi dan frekuensi defekasi kurang dari 3 kali seminggu. Para ahli gastroenterologi di Eropa dan Amerika telah mencoba membuat suatu kriteria sederhana untuk menegakkan konstipasi fungsional yang dikenal dengan kriteria Roma. Kriteria Roma 2 untuk konstipasi fungsional, keluhan selama 12 minggu, tidak perlu berurutan, dan telah berlangsung selama 12 bulan dengan memenuhi 2 atau lebih kriteria sebagai berikut. Yang pertama adalah mengedan kuat lebih dari 1 kali dalam 4 kali defekasi. Yang kedua, konsistensi tinja keras pada lebih dari 1 kali dalam 4 kali defekasi. Yang ketiga, rasa pengeluaran tinja yang tidak komplit lebih dari 1 kali dalam 4 kali defekasi. Yang keempat, rasa adanya obstruksi atau blokade anorektal pada lebih dari 1 kali dalam 4 kali defekasi. Yang kelima, diperlukan tindakan manual lebih dari 1 kali dalam 4 kali defekasi, misalnya menggunakan jari atau menyokong rongga pelvis. Yang keenam, frekuensi defekasi kurang dari 3 kali seminggu. Dan yang terakhir, tidak disertai tinja cair dan tidak memenuhi kriteria irritable bowel syndrome. Penata laksanaan farmakologi. Terapi yang utama dan pertama pada konstipasi adalah 1. Meningkatkan asupan serat dan cairan. Yang kedua, aktivitas fisik yang cukup. 3. Hindari makanan porsi besar 3 kali sehari, tetapi makanlah dengan porsi yang sedikit dan sering. Yang keempat, hindari ketegangan psikis seperti cemas dan stres. Yang kelima, jangan menahan rasa ingin buang air besar karena akan memperbesar resiko konstipasi. 6. Pemberian probiotik pada wanita hamil juga dianjurkan karena dapat memperbaiki keseimbangan flora kolon dan dapat memperbaiki fungsi pencernaan. Jahe dalam diet juga disebutkan dapat membantu mengurangi morning sickness dan konstipasi dan mencegah kembung. Penata laksanaan farmakologi. Penata laksanaan farmakologi terbagi atas pemberian obat pencahar. Secara umum golongan obat pencahar terbagi atas bulking agents, pelunak tinja, pencahar minyak mineral, pencahar bahan osmotik, dan pencahar perangsang. Makanan yang dapat membantu mengatasi sembelit pada ibu hamil yang pertama adalah makanan tinggi serat. Serat yang terkandung dalam makanan membantu menggerakkan makanan yang masuk dalam saluran pencernaan. Untungnya ada banyak makanan kaya serat yang lezat untuk dipilih, di antaranya 1. Buah beri, popcorn, kacang-kacangan, dan polong-polongan. Yang kedua, buah kering seperti aprikot, kurma, prem, kismis, dan buah ara. Yang ketiga, biji-bijian utuh seperti oatmeal, quinoa, dan amaranth. Dan keempat, kacang-kacangan dan biji-bijian seperti almond, chia, dan biji rami. Yang kelima, buah-buahan seperti beri, alpukat, dan pir. Yang terakhir, sayuran matang atau lebih mudah dicerna namun tetap kaya serat. Makanan tinggi magnesium. Magnesium adalah mineral penting yang sangat dibutuhkan tubuh untuk mengatur kontraksi semua otot dan berperan penting dalam kinerja usus guna mengatasi sembelit pada ibu hamil, dan magnesium ini terbilang efektif. Magnesium bisa didapatkan dari alpukat, pisang,
sayuran berdaun hijau, kacang-kacangan, biji-bijian utuh, dan masih banyak yang lain. Makanan yang difermentasikan seperti yogurt, kefir, miso, tempe, dan kimchi mengandung 2 bakteri paling bermanfaat, yakni Lactobacillus dan Bifidobacterium. 2 bakteri ini dikenal dapat membantu meningkatkan masalah pencernaan, termasuk sembelit. Jadi, selain rasa yang nikmat, ibu bisa terbebas dari sembelit dengan mengkonsumsi makanan ini. Minuman hangat dan lain-lain. Saat mengonsumsi air dingin, usus akan berkontraksi dan menahan isinya sehingga gerakannya akan menjadi lebih lambat. Sementara itu, cairan hangat akan membantu membuat usus menjadi lebih rileks sekaligus meredakan sembelit selama kehamilan. Selain air putih hangat, ibu bisa mencoba kaldu sup ayam untuk menambah nutrisi.